Baik, Ibu. Hari ini? Baik. Oke, baik. Semuanya sehat ya? Walaupun kita masih di tengah pandemi, semuanya sehat? Bagaimana Iya, Bu. baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Aman, aman. Pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Keisha pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami dapat berkumpul untuk belajar sama-sama ya Tuhan, dan terima kasih juga atas kesehatan yang Kau berikan sampai hari ini kepada kami. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir proses belajar hari ini ya Tuhan, dan kiranya juga Engkau berkati segala materi yang akan. Terima kasih Keisha ya, sudah pimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu absen dulu. Ada beberapa orang yang tidak hadir hari ini. Delvi Fonda ada? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Keisha. Oke, Windy. Hadir, Ibu. Baik. Oke, jadi yang belum ada Johan ya sama Hendra yang belum ada. Tetap diaktifkan kameranya. Ya, selama pembelajaran hari ini mohon tetap diaktifkan kameranya. Kemudian hari ini Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat share-nya Ibu ya? Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, sudah kelihatan ya. Belajar tentang sifat koligatif larutan ya, sifat. Baik. Ada yang pernah dengar larutan? Ada yang pernah? Larut, kalau menurut saya sih, Bu, larutan itu bukan kayak kayak yang suatu zat dalam cairan. Satu zat atau cairan. Yang bagaimana? Oh, coba Cynthia dari tadi menghayal nih. Cynthia, ya apa itu larutan Cynthia? Nah, kalau yang saya tangkap Ibu sederhananya itu larutan itu cairan atau zat yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Oke, jadi dia gabungan dari. Dan dia bagaimana sifatnya? Apakah homogen atau heterogen, Cynthia? Biasanya dia homogen, Ibu. Tidak terlihat nih yang mana terlarut, yang mana pelarut. Oke, jadi masih ingat ya? Oke, jadi larutan itu seperti sudah dijelaskan sama Cynthia, larutan itu adalah campuran dari zat terlarut dan pelarut, di mana dia sudah homogen. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan antara yang mana pelarutnya, kemudian yang mana terlarutnya. Nah, kita akan mempelajari tentang salah satu sifat dari larutan, yaitu sifat koligatifnya. Aduh, maaf ya. Ada yang pernah lihat ini tidak ya? Pernah lihat? Es krim. Es krim. Di mana biasanya ada nih, Sisi? Di itu, abang-abang penjual yang biasa lewat. Oke, sekarang Ibu tanya dulu Sisi, kamu pernah makan tidak ini? Pernah. Pernah? Oke, biasanya es krim itu identik dengan apa, Sisi? Dia bentuknya seperti apa, kemudian pokoknya es krim itu yang kamu tangkap itu seperti apa kalau misalnya dihubungkan dengan kimia? Menurut garam di samping yang anunya tempat itunya dia sudah ada garam sama es batu sehingga kayak menahan supaya dia meleleh dengan cepat. Oke, ada garam. Oke. Nah, garam di situ Sisi sudah dapat nih poinnya, ada garam di situ. Nah, nanti apa pengaruh garam terhadap pembelajaran hari ini? Kita mampu mengidentifikasi fenomena sifat koligatif larutan ya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan video pengamatan dan gambar. Nanti akan Ibu memperlihatkan gambar dan video, kemudian mengkategorikan fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi, kemudian kalian menjelaskan sifat koligatif larutan berdasarkan hasil pengamatan. Ini karena kita virtual, jadi nanti kita menggunakan lab virtual ya. Jadi walaupun tidak dilaksanakan di laboratorium, nanti ada lab virtual, kalian bisa lihat bagaimana pengaruh sifat koligatif larutan. Nah,
penilaian yang Ibu akan lakukan nanti di akhir pembelajaran, dan penilaian sikap juga sama penilaian pada saat kalian presentasikan hasil. Di sini Ibu stop share dulu. Ibu share videonya. Satu contoh aplikasi penurunan tekanan larutan adalah fenomena laut mati. Jika kita berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam. Hal ini dikarenakan konsentrasi zat larutnya yang sangat tinggi. Kadar garam pada laut mati ini sangat tinggi dibandingkan dengan laut pada umumnya. Dengan adanya kadar yang sangat tinggi, menyebabkan air tidak mudah menguap. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengolahan minyak bumi adalah destilasi vertikal, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil dari penyulingan minyak bumi ini salah satunya adalah bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari, seperti bensin. Penurunan titik beku larutan dapat kita jumpai pada pembuatan es putar. Pembuatan es putar ini memerlukan adanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin ini bisa dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke kepingan es batu. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar di masa sifat kualitatif selanjutnya adalah mengenai tekanan osmotik. Penduduk di daerah pesisir atau pulau kecil rawan mengalami kekurangan air tawar. Hal ini mendorong pengembangan teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi. Salah satu teknologi Oke, sekarang ada berapa sifat koligatif larutan yang kalian lihat pada video yang telah ditayangkan? Ada berapa tadi? Siapa ya? Ya, Delvi, silakan. Apa saja, Delvi? Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kemudian ada kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Oke, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Oke, jadi ada 4 ya, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, seperti yang Ibu bahas, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Cynthia, bahwa ini adalah keempat sifat koligatif larutan, namanya juga larutan, berarti ada zat terlarut dan ada pelarut di dalamnya. Itu konsep utamanya dulu ya, zat terlarut. Dan penaikan titik apa? Yang itu, Bu. Kenaikan titik apa manfaatnya, Sisi? Apa manfaatnya? Titik didih. Kalau penurunan titik beku itu yang kalau kita kasih masuk es batu dalam kulkas, kita buat kayak es krim lalu kasih masuk dalam kulkas. Kalau kita penaikan titik didih itu yang kalau kita masak air, masak sesuatu. Ada, Ibu. Ada, Ibu. Oke, ada pengaruhnya ya. Nah, jadi kalian sudah menemukan nih masalahnya. Ternyata ada pengaruh dari sifat ada pengaruh terhadap zat terlarut. Nah, apa sebenarnya itu sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, didih atau titik beku. Kemudian kalian lakukan percobaan biasa, ya, lakukan percobaan. Kalau sudah tampil seperti ini, tinggal lakukan percobaannya. Kemudian amati apa yang terjadi, baik terhadap suhunya dan seterusnya ya. Lihat. Kelompoknya Keisha. Keisha berapa nomor yang sudah? Sudah hampir selesai, Keisha? Baru 2, Bu, yang jawab. Oke ya.
Kan Kesia tadi, Terus pasti dia akan juga mengalami yang namanya penurunan dan dia tergantung dari zat yang dimasukkan ke dalam air tersebut. Lalu contohnya itu kayak garam yang dimasukkan ke dalam air mendidih. Suhunya mengalami kenaikan karena garam kan mengandung kadar asin yang dapat membuat air menjadi panas. Sementara itu, jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Itu yang tadi saya katakan, dia akan mengalami penurunan setelah ditambahkan zat terlarut. Kalau ditambahkan garam, tunggu Ibu, dipikirkan dulu. Ditambahkan garam lebih cepat membeku. Dia tidak dipengaruhi oleh jenisnya, apakah dia gula, apakah dia garam, apakah dia zat terlarut lain. Yang jelas dia dipengaruhi oleh masanya atau jumlah zat terlarut tersebut. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ya, bagaimana pengaruh zat terlarut ini pada larutan? Contoh ya, contoh. Sebenarnya sudah tersirat tadi, cuma ada yang masih bingung-bingung. Contoh, misalnya kita air 1 liter kita didihkan, dia mendidih pas di 100 derajat Celcius. Mendidih nih, kita ukur suhunya, oh dia mendidih 100 derajat Celcius. Pada saat saya tambahkan garam, atau saya tambahkan gula dulu deh. Pada saat saya tambahkan gula, apakah dia masih mendidih di 100 derajat Celcius? Tidak kan? Dia tidak akan mendidih di 100 derajat Celcius. Ini adalah titik didih. Silakan lihat soalnya di screen, kemudian nanti dijawab. Ya. Nanti kalian bisa latihan soal ya, evaluasi tuh banyak di situ. Nah, evaluasi. Jadi soal-soalnya seperti itu, kalian tinggal kerjanya, kemudian pelajari yang bisa dipelajari. Nah, jadi untuk hari ini siapa kira-kira yang mau menyimpulkan ada berapa sifat koligatif larutan? Ada 4. Ya, silakan, apa saja itu? Yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dengan tekanan osmotik. Oke, baik. Terima kasih ya Windy. Jadi ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, jadi yang mempengaruhi sifat koligatif larutan, ingat itu adalah zat terlarut yang terlarut. Untuk pertemuan minggu depan ya, jadi pertemuan minggu depan kita akan masuk ke proyek pembuatan es krim ya, proyek pembuatan es krim. Nanti minggu depan Ibu akan bagi kelompok, jadi kalian akan berkelompok untuk membuat proyek ini es krim. Jadi silakan baca literatur yang terkait dengan sifat koligatif larutan, dalam hal ini penurunan titik beku. Silakan dipelajari baik-baik ya. Kemudian nanti baca literatur juga tentang pembuatan es krim dan sebagainya. Minggu depan kita masuk ke proyek itu ya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta Vansa. Vansa, silakan berdoa, Vansa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Tolong berkati Bu Ami dalam pelajaran kami, berkati doa kami yang akan melanjutkan aktivitas kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Vansa. Terima kasih semua partisipasinya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu.